Tanya, kita ini apa nama pengajiannya? Oh, masih Belum tahu. Saya tuh masih belum tahu. Bisa merusak citra Islam, bukannya memberikan pemahaman kepada yang lain tentang Islam itu seperti apa, tapi malah berbuat yang malah bisa menjatuhkan dirinya sendiri, bahkan mencoreng hal yang lainnya gitu kan. Itu statement bagus banget sekarang saya bilang. Kamu sudah ada tato, itu kamu nggak usah hapus, dia bilang. Kalau kamu hapus itu berbekas. Hukumnya apa? Menurut tato ini sah, karena dia itu tintanya ini yang saya pakai bukan tinta murah. Di waktu saya Kristen, kalian kemana? Di waktu saya masih non-muslim, kalian kemana? Tapi HTI atau Hizbut Tahrir lah yang mengajarkan saya Islam, yang mengislamkan saya. Video ini disponsori oleh bukusip.com. Mau belanja buku Ustadz Felix? Ke bukusip.com aja. Menurut Ustadz gimana? Bom bunuh diri haram. Bagaimana hukumnya daging babi yang dimasak saus padang, yang dimasak saus tiram? Yang namanya babi tetap haram. Oke, saya bilang. Sampai saya menanyakan yang lebih ekstrim pun, saya udah pernah waktu itu saudara-saudara sampai marah, sampai melihat saya. Akhirnya Ustaz saya bilang, maaf, Andre ini sedang belajar agama Islam dan Andre ini masih beragama Kristen, kita doakan dia supaya dapat hidayah. Setelah saya bersyahadat tanggal 24 April 2019, itu saudara saya masih tanya, kita ini apa nama pengajiannya? Oh, belum tahu. Saya tuh masih belum tahu. Yang saya tahu adalah misalnya kayak yang saya tahu adalah NU, Muhammadiyah, Persis. Saya tanya Hizib, dia cuma bilang. Tapi nggak tahu itu. Nggak tahu itu apa, Hizib aliran apa? Saya bilang Hizib. Saya ngaji lagi. Akhirnya pada beberapa kali ngaji, barulah saudara saya itu keceplosan. Kita ini sebenarnya Hizib itu apa sih? Saya bilang. Itu ada namanya Broaan, yang saya panggil Broaan. Dia keceplosan, kita ini Hizbut Tahrir. Dari situ demi Allah saya bengong. Saya langsung flashback ke pikiran saya, ini adalah pertama agama yang saya benci, dan akhirnya saya memeluk agama Islam. Kedua, ormas yang saya benci, dia yang mengajarkan saya agama Islam ini, bahwa agama ini adalah rahmatin alamin. Itu yang buat saya tuh kadang-kadang nggak masuk di akal. Kalau ada orang yang bilang HTI radikal, saya berani jawab 100% tidak. Kiblatnya sama, pemahamannya sama, kitab sucinya sama, syahadatnya pun sama. Saya menanyakan, bom bunuh diri haram hukumnya? Bayangin, riba haram, tanpa alasan apapun riba itu masih haram. Disinilah yang membuat saya tuh terkadang banyak orang yang menuduh HTI begini. Saya terkadang, kamu harus datang, dengar, rasakan, pikirkan dulu, baru kamu bisa menilai. Dan saudara saya mengajarkan saya bagaimana kamu bisa tahu itu nasi goreng kalau kamu tidak merasakan. Bagaimana kamu bisa merasakan itu teh manis atau air gula kalau kamu nggak merasakan. Ini yang buat saya kadang-kadang tuh mau nggak habis pikir. HTI itu nggak radikal. Dia justru yang mengajarkan kita. Sampai sempat saya bertanya kepada daerah rumah saya, Dre, lu ngaji di mana sih? HTI. Saya bilang, hati-hati lu. Dia bilang, di waktu saya Kristen, kalian kemana? Di waktu saya masih non-muslim, kalian kemana? Tapi HTI atau Hizbut Tahrir lah yang mengajarkan saya Islam,
yang mengislamkan saya. Terus kalian bilang HTI itu radikal. Sudah berapa banyak kamu mewakafkan Al-Quran? Sudah berapa banyak kamu membangun musola? Sudah berapa banyak kamu membantu saudara-saudaramu yang sedang kesusahan? Saya yakin HTI lebih banyak membantu itu daripada kamu. Tapi kamu bisa bilang HTI itu radikal. Saya bilang salah. Bahkan waktu putusan pengadilan pun mengatakan bahwa Hizbut Tahrir dibubarkan, mereka pada sujud syukur ya. Nah, itu tidak melakukan anarkis gitu loh, ya kan? Iya. Itu memang sebenarnya harus sahabat-sahabat semua berpikir bahwa sesungguhnya hal yang disampaikan itu belum tentu benar gitu loh. Pasti kita terjun di dalamnya mengetahui apakah benar atau salah gitu, sampai-sampai Ko Andre yang tadinya benci pun kemudian jadi salah satu orang yang berada di ormas tersebut ya. Walaupun ormasnya sudah dibubarkan gitu ya, Ko Andre. Nah, satu pertanyaan lagi kok, ini mungkin pertanyaan terakhir. Nah, ini yang menarik kok. Hidayah itu tidak segampang itu didapatkan gitu. Benar. Banyak orang yang baik sama sesama manusia, contohnya kayak pesepak bola yang kita kenal bersama, mega bintang yaitu Cristiano Ronaldo. Benar. Dia membantu Palestina sampai mengucurkan dana yang tidak sedikit gitu loh. Akan tetapi sampai sekarang pun beliau belum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Ko Andre ini loh yang mungkin tidak seterkenal Ronaldo tiba-tiba dapat hidayah. Nah, ini adalah suatu hal yang luar biasa dan Allah pasti tahu bahwa Ko Andre ini berhak untuk dapat hidayah, dan oleh karena itu Allah kasih hidayah ke Ko Andre. Nah, itu dan satu hal apa yang menurut Ko Andre itu sampai-sampai Allah itu ngasih hidayah ke Ko Andre, istimewanya gitu loh. Apa ya, kalau saya bilang, saya sekarang udah nggak cari dunia. Mungkin hidayah yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saya ini mungkin di saat sekarang ini mungkin banyak kali ya yang krisis kepercayaan dengan agamanya sendiri, atau krisis kepercayaan dengan agama Islam. Mungkin disinilah saya dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberitakan bahwa agama Islam itu rahmatin alamin, atau HTI ini nggak seperti yang kalian pikirin. Kalau saya berpikir situ. Jadi memberitakan atau mengatakan atau menyebarkan semua kebaikan dalam Islam, mungkin itulah yang Allah gunakan saya untuk memberikan saya hidayah. Lepas dari ini, maaf Ko Andre, waktu itu kan Ko Andre sempat bilang bahwa saya itu di kalangan lingkungan tuh sombong ya kan. Nah, itu mungkin ada satu hal itu juga ada kalau di lingkungan saya sombong. Ya, di lingkungan saya itu sombong karena pemahaman saya salah gitu kan. Makanya dari Islam inilah yang mengajarkan saya Abdul Minanas dan Abdul Minallah. Saya harus berkumpul kepada saudara-saudara saya. Saya tidak boleh sombong. Pokoknya apa ya, kalau saya sih hidayah itu tuh nggak bisa digambarkan dengan kata-kata, nggak berharga, tidak ada nilainya. Kalau dulu saya sombong, iya benar saya sombong. Sampai saya pun nongkrong nggak mau. Sampai dulu tuh saya nongkrong lewat, nggak mau. Tapi sekarang saya baru akhirnya berkumpul kepada saudara-saudara saya yang seiman di rumah. Ngalir nih. Oke, Ko Andre. Karena asik nih perbincangan kita, saya ada nambah pertanyaan ya, biar sahabat Ngaji Cerdas itu pun terpuaskan dengan dialog kita ini. Nah, kita tahu bersama bahwa akhir-akhir ini ada berita di mana seorang yang mualaf, bilang mualaf, terus lulusan dari Vatikan kalau tidak salah ya, bilang katanya, kemudian ternyata
mungkin bisa ada yang berpendapat bahwa di media sosial nyari popularitas istilahnya. Dengan mualaf itu nyari popularitas biar terkenal atau gimana. Nah, tadi kan sempat saya tanya juga alasan Ko Andre kan. Tapi yang saya mau tanyakan lagi gini. Apa pendapat Ko Andre setelah jadi mualaf, dan apa pendapat Ko Andre tentang mualaf yang seperti tadi gitu loh, yang bisa merusak citra Islam, bukannya memberikan pemahaman kepada yang lain tentang Islam itu seperti apa, tapi malah berbuat yang malah bisa menjatuhkan dirinya sendiri, bahkan mencoreng hal yang lainnya gitu kan. Iya. Awal saya mengaji, itu ustaz saya berkata begini, kalau kamu ingin belajar agama Islam, kamu jangan lihat dulu saudara-saudaramu yang di luar, tapi kamu lihat dulu agamamu yang kamu pelajari sekarang, siapa Tuhanmu, siapa nabinya. Kalau kamu melihat saudara-saudara yang di luar, saya yakin kamu tidak akan mau masuk atau hijrah jadi mu'alaf atau memeluk agama Islam. Banyak yang saya dengar juga seperti itu. Tapi di Hizbut Tahrir, saya punya sertifikat mu'alaf itu hampir ditahan itu selama 1 tahun. Nggak sembarangan dikeluarin. Berarti 2 April kemarin baru keluar? Iya. April kemarin baru keluar sertifikat mualaf saya. Saya harus mengikuti beberapa tes, kajian, hadir terus tidak, belajar mengulas kitab tidak. Jadi kalau di Hizbut Tahrir saya baru tahu ternyata nggak secepat kita hari paginya kita syahadat, siang udah keluar sertifikatnya. Tidak segampang itu ya? Nggak segampang itu di Hizbut Tahrir. Makanya di Hizbut Tahrir ini bertolak belakang lah dengan apa yang statement orang katakan. Itu menurut saya itu salah semua, itu bohong kok. Untuk mu'alaf aja itu nggak mudah di Hizbut Tahrir. Sertifikat harus ditahan dulu, dilihat sejauh mana ilmu kamu, kerajinan kamu, ilmu tauhid kamu. Makanya terkadang saya banyak yang saya lihat di Facebook itu mu'alaf, tapi dia hanya mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Mu'alaf, habis itu dia murtad lagi, hanya untuk mencari dunia. Mu'alaf karena ingin menikah. Ustadz saya sempat berkata, kamu ini spesial, dia bilang. Hidayah yang dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kamu itu spesial, karena kamu bukan untuk menikah, kamu bukan dalam tekanan, kamu bukan ngikutin tren, tapi emang kamu tuh emang sudah saatnya, dia bilang, emang sudah hidayah itu sudah ada untuk kamu, tinggal kamu mau jemput atau tidak. Kalau Allah tidak menggerakkan kamu, saya yakin kamu juga nggak akan datang ke kajian KM40, nggak akan mau datang kalau bukan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia. Oke, Ko Andre, di video yang sebelumnya pun Ko Andre sempat nunjukin tato ya? Iya, ini. Yang saya mau tanyakan, waktu Ko Andre mu'alaf, ada komen nggak dari Hizbut Tahrir tentang masalah tato ya kan? Mesti digimanakan atau seperti apa biar sahabat Ngaji pun yang mungkin mau hijrah, dia punya tato tapi dia bingung gimana caranya, kalau misalkan dihilangin membahayakan dirinya, akhirnya dia menunda-nunda hijrah, tapi dengan melihat statement dari Ko Andre, dia mungkin tergerak, ya hidayah Allah yang kasih nanti. Nggak perlu malu. Kalau saya sih orangnya saya cuma bisa kasih saran gini. Ustaz saya kasih satu statement bagus banget sekarang, saya bilang, kamu sudah ada tato, itu kamu nggak usah hapus, dia bilang. Kalau kamu hapus itu berbekas. Hukumnya apa menurut tato ini? Sah, karena dia itu tintanya ini yang saya pakai bukan tinta murah yang tidak ada minyak, jadi tintanya ini adalah masuk ke dalam pori-pori dan tidak seperti luka yang tertutup gitu kan. Ustaz saya bilang, jangan kamu apa-apakan, biar kamu ingat terus masa jahilnya kamu.
Jangan membuat luka yang baru di atas luka yang lama. Saya di rumah, saya sholat emang seperti ini. Saya sholat emang seperti ini terus. Saya nggak malu kok. Saya sampai di Garut pun, di rumah orang tua angkat saya sampai waktu itu habis sholat id, saya ke makam. Di belakang saya itu mengatakan saya bajingan. Tuh Pak, lihat Pak, bajingan itu. Karena mungkin dia lihat tato saya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat rupamu, tidak melihat apa yang kamu pakai, tapi yang dilihat adalah hatimu. Gak usah malu, saya di rumah saya aja sholat saya begini. Ustadz saya malah bilang harusnya yang malu itu yang nggak tatoan, nggak sholat. Nggak sholat. Yang lebih parah lagi, kata Ustadz saya, yang udah tatoan, nggak sholat, itu lebih parah lagi. Jadi memang salah satu Ustadz di Ustadz Adil mengatakan bahwa daripada membahayakan Ko Andre tidak apa-apa gitu loh. Jadi bisa yang sahabat-sahabat yang bisa menjadi ingin contoh. Menjadi contoh gitu Ko Andre ini. Nah, bicara tentang ini Ko Andre, saya juga bertanya lagi nih. Waktu Ko Andre sekarang kan keluarga udah ada menerima lah istilahnya, sudah legowo. Alhamdulillah. Dia legowo. Nah, di rumah tuh udah bisa sholat atau sholat kan kalau sholat sunnah itu bisa di rumah ya bisa kan. Kalau rumah. mungkin sholat wajib, Ko Andre kemarin ke masjid kan. Mungkin ada sholat sunnah, mungkin diajarin sama ustadznya sholat duha juga kan. Mungkin Ko Andre juga sholat tahajud. Kalau sholat di rumah, nah sudah boleh belum? Wah, kalau sekarang alhamdulillah segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saya tuh kalau di rumah sudah hubungan dengan orang tua udah mulai membaik. Dengan orang tua ayah saya sudah mulai bisa berbicara. Ibu saya juga sudah bisa berbicara, tapi saya dengan ibu saya itu saya harus hati-hati. Satu jarum aja saya jatuhkan, itu ibaratnya gunung akan meletus. Kalau ayah saya sudah terima saya padanya, adik-adik saya belum lah, belum. Saya masih belum bisa berbicara dengan adik-adik saya. Jadi masih lolo gua, gitu kan? Awalnya itu berat banget. Itu awalnya dahsyat, itu saya sampai pasrah kepada Allah. Waktu Ustadz saya, Ustadz Gusman Koto, dia bilang kepada saya, serahkan semuanya kepada Allah. Serahkan semuanya kepada Allah. Sampai dulu saya ada satu hal yang paling saya takutin, ini satu nih. Di saat saya hijrah 24 April 2019, tahun 2020-nya mau Imlek. Tradisi saya adalah saya ke rumah tante saya yang di Taman Surya. Itu keluarga semua ngumpul di situ. Pasti tahulah kalau saudara-saudara itu ngumpul tuh gimana rasanya. Saya sempat bilang kepada Ustaz saya, Ustaz, saya ada takut nih, satu takut saya pengen terbesar. Takut apa? Dia bilang. Saya takut orang saya itu dihina, dihujat oleh saudara-saudara saya. Kok dihujat, dihina, kenapa? Nanti saya takutnya orang tua saya dibilang begini, lu bego nggak bisa ngurus anak, lu bego nggak bisa ngedidik anak, sampai anak lu pindah agama. Itu saya takut banget. Jangan karena niat baik saya untuk bertobat, tapi orang tua saya dihina oleh saudara-saudara saya. Itu saya sampai bilang kepada Allah, ya Allah, saya serahkan semua kepadamu ya Allah. Tapi alhamdulillahnya itu nggak terjadi apa-apa. Alhamdulillah ya. Subhanallah. Oke, saya kadang-kadang disinilah Kuasaan Allah ya. Speechless, kok saya bilang. Sampai sekarang, makanya sampai orang tua saya udah hubungannya alhamdulillah baiklah kepada orang tua saya. Puji syukur bagi Allah, saya sudah bisa sholat sunnah 2 rakaat di rumah. Cuman ya saya harus ada adab. Orang tua saya di bawah, saya sholat di atas. Jadi saya harus ada adab gitu. Sudah boleh berarti ya Pak. Sudah boleh. Nah, satu lagi nih kok, kalau boleh nih kok. Ada gak keinginan
berharap gitu orang tua Ko Andre, ibu dan bapaknya serta adik-adiknya itu masuk Islam? Wah, itu karena saya tahu Islam ini agama yang benar, dan saya tahu mana yang benar, mana yang tidak, gitu kan. Keinginan saya ada. Saya sempat berkata kepada ustaz saya, Ustaz, apa yang harus saya doakan untuk orang tua saya? Sedangkan apa agama saya beda, keyakinan saya beda, surga dan nerakanya pun beda, saya bilang. Kamu doakan keluargamu, adikmu dan orang tuamu untuk diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kamu nanti bisa bersatu di dalam jannahnya Allah. Makanya saya selalu di habis sholat, saya belajar juga dari saya sebutin nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Majelis silaturahmi fikih. Saya belajar di situ. Salah satu sholat yang sah atau yang afdol itu adalah di saat terakhir sholat kamu mendoakan orang tuamu. Jadi saya selalu di akhir sholat saya selalu minta kepada Allah, ya Allah bukakanlah pintu hidayah kepada orang tuaku, bukakanlah mata hati orang tuaku, pikirannya untuk menerima agamamu ya Allah. Cuman yang saya lihat ada salah satu keluarga saya yang mengambil andil besar dalam hidup saya ini untuk belajar agama Islam, yaitu adalah ayah saya. Saya nggak menceritakan ini, mungkin ya saya takut nanti kalau misalnya dia disalahkan oleh saudara-saudara saya. Ayah saya dulu paling suka dengan almarhum Zainuddin MZ. Dia sampai punya semua kaset ceramahnya di Zainuddin MZ itu. Saya dari dulu sering mendengarkan, makanya saya fase dalam melafazkan alhamdulillah, astagfirullahaladzim. Karena saya dari kecil itulah saya belajar mendengar dari ayah saya. Dan saya berharap banget keluarga saya ini bisa sama-sama saya bersama dalam jannahnya Allah. Amin, amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada keluarganya. Amin, amin. Oke, Ko Andre, tadi kan sempat Ko Andre bilang bahwa ayahnya Ko Andre ya, bilangnya ayah atau bapak sih? Ayah. Ayah ya. Ayahnya Ko Andre tuh sering dengerin ceramahnya Kiai Haji Zainuddin MZ ya. Benar. Nah, pertanyaan saya, kalau ayahnya Ko Andre kan sering dengerin Kiai Haji Zainuddin MZ, Ko Andre sekarang lagi suka dengerin ceramahnya siapa? Nah, itu pertama. Yang kedua, berarti Ko Andre berharap bahwa yang mendapatkan pertama hidayah di keluarga Ko Andre itu ayahnya Ko Andre ya? Boleh dijawab yang kedua dulu atau yang pertama dulu? Iya, kalau di keluarga saya ini di keluarga itu apa ya? Kita punya tradisi orang Tionghoa. Tradisi orang Tionghoa itu adalah dari kita lahir, kita tuh udah dibawa ke dukun dulu. Dan saya sudah diramalkan oleh dukun itu, saya kecocok dengan orang tua saya, yaitu lebih banyak ke ibu, gitu kan. Waktu itu dari kecil saya tuh kayak udah banyak cekcok dengan orang tua saya, ibu. Tapi Rasulullah mengajarkan saya, siapa yang harus kamu hormatin? Itu adalah ibu, dan baru yang terakhir adalah ayah. Saya berharap kepada Allah, kedua-duanya lah yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memeluk agama Islam. Saya tidak memilih ayah saya atau ibu saya, karena tanpa ayah pun saya tidak ada, tanpa ibu pun saya tidak ada. Saya berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kedua orang tua saya, agar bisa memeluk agama Islam. Dengan cara apa saya memberitahukan dia itu ke orang tua saya? Misal saya sempat bilang, mulai sekarang kamu beritahu ke orang tua kamu kalau Islam itu rahmatin alamin, mempunyai Tuhan yang bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, itu adalah satu, dengan cara perubahan
kamu, dia bilang, di dalam keluarga kamu. Dulu saya sering berantem dengan orang tua, sekarang saya udah nggak berantem lagi. Jadi saya sudah menunjukkan kepada perubahan saya. Karena orang tua saya pernah bilang begini, kalau kamu memeluk agama Islam seperti kotoran ayam yang hanya hangatnya sementara, itu lebih baik nggak usah, orang tua saya bilang. Karena dulu saya di gereja tuh 3D, datang, duduk, dengar pendeta khotbah apa, saya nggak masuk ke dalam otak. Jadi saya sekarang dengan cara menunjukkan ke orang tua saya itu, kalau Islamnya agama rahmatin alamin, dan saya berharap dengan ikhtiarnya saya, orang tua saya itu bisa terketuk hatinya, dibukakan pintu hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, waduh, kalau Ustadz milenial banyak ya, kalau saya bilang ya, saya lebih suka Ustadz Abdul Somad. Satu, Ustadz Abdul Somad, dan Ustadz Khalid Basalamah. Karena dia ceramahnya tentang, kalau Khalid Basalamah itu saya suka tentang sirah nabawiyahnya dia. Kalau Ustadz Abdul Somad saya suka dengan fikihnya dia. Itu. Jadi ya ini dapat pelajaran juga ya dari Ko Andre kita ya, bahwa banyak orang yang berpikir bahwa Hizbut Tahrir itu eksklusif gitu loh. Benar. Bahkan kalau kita lihat Ko Andre ini, dengan Ko Andre yang mengatakan bahwa saya tuh diislamkan oleh Ormas Hizbut Tahrir, bahkan Hizbut Tahrir itu memberikan keluasaan buat Ko Andre dengar ceramah dari siapapun, istilahnya merangkul semuanya gitu loh. Karena Ustadz saya pertama, saya ini bukan orangnya mau ngetes atau gimana ya. Saya sempat bertanya pada Ustadz saya, Ustadz, boleh gak saya ngaji di luar? Oh silakan. Islam itu luas. Islam itu tidak mengikat kamu. Kamu saya Islamkan, yang mengislam kamu Hizbut Tahrir, kamu nggak boleh ngaji di sana. Kamu nggak boleh ngaji di sana. Tidak. Hizbut Tahrir lepas. Kamu mau ngaji kemanapun silakan. Tidak patokan. Selama ilmu itu kan luas. Sampai kapan? Bisa saya sampai bilang, sampai kamu mati pun saya yakin kamu nggak akan cukup untuk memahami Islam. Jadi memang ya istilahnya dengan statement dari Ko Andre ini membuka wawasan sahabat yang beranggapan bahwa Hizbut Tahrir itu radikal, menakutkan, bahwa sesungguhnya kalau mereka tahu ya mereka akan seperti Ko Andre. Bener, makanya saya bilang nyaman gitu ya. Datanglah, kenalin dulu. Makanya saya bilang, kenalin dulu, datang, kenalin dulu, tanya visi misinya. Kalian mau bertanya apa, tanya apa. Kalian mau uji apa, uji apa. Kalian mau tes apa, tes apa. Terserah. Di situ. Oke. Saya rasa cukup nih Pak Andre. Kayaknya semakin kalau dibilang pertanyaan makin banyak, saya dari tadi satu lagi nggak ada habis gitu. Bisa-bisa nanti sampai subuh mungkin. Tapi oke, Ko Andre, saya ucapkan terima kasih udah datang di channel Ngaji Cerdas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistiqomahan. Amin. Amin. Allahumma amin. Oke, sahabat Ngaji Cerdas, itulah dialog kita bersama Ko Andre Ho yang mualaf, yang memberikan pemaparan kepada kita bahwa ormas yang dahulu dibenci tiba-tiba memberikan beliau pemahaman yang luar biasa. Nah, ini kuncinya. Kenali dulu, kata Ko Andre. Kenali dulu, datang dulu, discuss dulu, baru kita tahu bahwa ormas tersebut ya nanti kita akan tahu ormas tersebut baik atau tidak. Nah, itu jadi garis bawahi di dialog kita kali ini. Semoga sahabat Ngaji Cerdas dapat mendapat pelajaran dari diskus kali ini. Sebelum saya tutup, jangan lupa sahabat Ngaji Cerdas yang belum subscribe, maka subscribe ya. Saya ulangi lagi, karena subscribe itu gratis. Tidak berbayar. Oke, saya akhiri. Kurangan dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.